Baiklah teman-teman semua, acara ini akan kita mulai. Sebelum mulai, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Ayo teman-teman, aktifkan dulu kameranya. Silakan panitia dicek terlebih dahulu untuk teman-teman yang lain sudah mengaktifkan kameranya atau belum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman para hadirin sekalian, senang sekali rasanya saya, Laura Nur Safitri, sebagai moderator sesi pada malam hari ini menyambut teman-teman semua yang semangatnya luar biasa. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik? Baik, Kak. Mana nih pesertanya? Bagaimana kabarnya? Ayo Baik, aktifkan Kak. kameranya. Baik. Bahagia? Bahagia. Bahagia, Kak. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia ya tentunya. Mari kita bersyukur dengan segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, serta kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan lebih berproduktivitas. Sebelum saya mulai, dimohon kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera serta mengaktifkan mikrofonnya. Sudah? Sudah, kalau sudah sekarang dengarkan apa instruksi saya dan ikuti apa yang saya katakan. Oke? Siap? Siap. Siap. Baiklah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang telah hadir pada malam hari ini. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita lancar dari awal hingga akhir. Mari kita menundukkan kepala sembari berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, saya ingin mengingatkan nanti dari panitia akan mengirim link evaluasi. Nah, nanti itu akan dikirim di kolom chat untuk teman-teman semua. Silakan diisi setelah acara kita selesai nanti. Baiklah, perlu teman-teman ketahui bahwa acara pada malam hari ini merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan oleh Kelurahan LPDP Institut Teknologi Bandung, di mana kelurahan ini merupakan sebuah komunitas yang di dalamnya berisi awardee dari berbagai program studi yang diketuai oleh lurah kita, yaitu Al-Wali Waliyatalatov Solihin, biasa dipanggil Kak Wali. Nah, di sini Kak Walinya udah ada ya, itu bisa dilihat namanya Kak Al-Wali Waliyatalatov. Hai Kak Wali. Halo semuanya. Baiklah, seperti yang teman-teman ketahui ya, LPDP merupakan suatu wadah program beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diberikan kepada jenjang program studi magister dan doktoral, yang mana mereka yang telah memasuki award di LPDP tersebut pastinya telah mengikuti beberapa tahapan seleksi. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tips dan trik kepada teman-teman semua untuk bisa lolos menjadi awardee LPDP, khususnya di Institut Teknologi Bandung. Nah, bagaimana sih Kak tantangan-tantangan yang harus kita siapkan untuk menjadi awardee? Maka dari itu akan dibahas oleh dua narasumber kita yang luar biasa yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ke acara inti, akan baiknya kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Lurah Kelurahan LPDP Institut Teknologi Bandung yang akan disampaikan oleh Kak Latov. Sebelum Kak Latov menyampaikan nih, teman-teman ingat nggak
ada sebuah pepatah yang sering banget kita dengarkan. Gini, pepatahnya gini. Tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu, yuk kita kenalan dulu dengan Kampus Institut Teknologi Bandung supaya teman-teman semua menjadi sayang nantinya. Oke, kepada Kak Lato, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Kak Laura yang telah mempersilahkan kepada saya. Selamat malam semuanya untuk teman-teman para pejuang beasiswa, pejuang Kampus Institut Terbaik Bangsa. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, Kelurahan LPDP ITB 10 berkesempatan untuk mengadakan sebuah sharing session yang memang biasanya setiap tahun sudah diadakan. Namun tahun ini sedikit lebih spesial ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alwali Waliatau Solihin. Bisa dipanggil Kak Wali atau Kak Lato tadi dari moderator ya. Kebetulan saya diamanahkan menjadi lurah LPDP ITB 10. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin sudah ada yang riset tentang apa itu kelurahan, apakah ada kecamatan, apakah ada RT, ada RW dan lain-lain. Nah, sebenarnya sedikit sambutan di sini saya juga ingin menjelaskan sedikit ya tentang apa itu kelurahan LPDP ITB. Jadi kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari LPDP secara resmi yang memang dibentuk kalau di Indonesia itu di setiap kampus ada ya, jadi ada kelurahan ITB, UGM, UI dan teman-teman. Nah, jadi kita di sini dari kelurahan LPDP ITB 10, yaitu berarti sudah 10 tahun berjalan, mengadakan seminar atau sharing session khusus untuk teman-teman LPDP, calon awardee LPDP yang memilih kampus ITB. Mengapa demikian? Karena kita ngerasa kita pengen ngebantu dari kelurahan itu, teman-teman dari ITB pada umumnya pengen ngebantu teman-teman di luar sana yang sama-sama ingin menjadi keluarga kita, yang ingin menjadi bagian dari kelurahan, yang ingin menjadi bagian dari warga TB, sebutan untuk para warga awardee di ITB. Kayak gitu teman-teman. Dan spesialnya lagi, sharing session malam ini merupakan kick off atau merupakan rangkaian acara pertama dari kelurahan 10 ITB. Jadi teman-teman harus merasa bangga dan spesial nih, karena ini merupakan salah satu rangkaian pertama dan teman-teman bisa ikut dan semoga bisa selalu ikut ke depannya terus ya. Jadi ke belakangnya nanti sampai lulus administrasi, lulus tes tulisnya, dan sampai nanti ada lulus tes wawancara dan akhirnya bergabung bersama kita di kelurahan LPDP ITB. Sebenarnya sambutan malam ini pendek aja sih, karena pasti teman-teman juga sudah menunggu pembicara-pembicara kita yang keren kan. Ada dua ya, ada Mbak Novi dan juga ada Mas Liki, yang keduanya juga merupakan awardee berprestasi juga di ITB, dan semoga bisa memberikan semangat, motivasi dan juga tips and tricks kepada teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, perkenalan kelurahan LPDP ITB, dan semoga sharing session ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan berkah untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Latov. Itu tadi pemaparan dari Kak Latov untuk teman-teman semua. Mungkin sudah ada sedikit gambaran ya mengenai bagaimana itu Kampus Institut Teknologi Bandung dan juga bagaimana kelurahan LPDP yang ada di dalamnya. Baiklah, karena pembicara kita sudah menunggu dan hadir bersama kita pada malam hari ini, narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih dari 15 menit. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Kak Liki Yeledov. Beliau adalah seorang pegawai negeri sipil pada pemerintahan Kota Kupang dengan jenjang pendidikan sarjana di Universitas Nusa Cendana, kemudian magister di Institut Pertanian Bogor, dan doktoral sedang ongoing pada program studi perencanaan wilayah dan kota di Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk sesi kedua nanti dilanjutkan oleh Kak Novi Dwi Widyarini. Beliau pernah bergabung magang di LIPI, kemudian merupakan salah satu staf di Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah, dan beliau pernah menjadi salah satu mahasiswa exchange di University
Tsukuba pada tahun 2022 dengan jenjang pendidikan sarjana di Universitas Erlangga dan ongoing pada Magister Program Studi Ilmu dan Teknik Material di Institut Teknologi Bandung. Wah, keren banget ya teman-teman profil dari dua narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini. Nih saya yakin nih teman-teman semua pada nggak sabar. Iya nggak? Udah nggak sabar belum teman-teman buat mendengar pembicara kita pada malam hari ini? Iya, nggak sabar. Iya, Kak. Iya, nggak sabar. Baiklah, pada sharing session kali ini, siapkan fokus terbaikmu. Mari kita dengarkan penyampaian dari Kaliki kepada Kaliki. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Laura. Nah, saya izin share screen. Supaya terlihat ya. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Liki Lodo. Tadi sudah diperkenalkan Kak Laura ya. Jadi langsung saja, waktu kita cuma 15 menit. Saya akan mempresentasikan tips awal di LPDP, khususnya untuk dokter di ITB. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Pertama karena saya kalau bicara beasiswa LPDP, saya dari jalur afirmasi, jadi mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait afirmasi saya bisa jawab. Kalau yang terkait yang bidang lain saya reguler, lalu jalur PNS dan sebagainya saya mungkin kurang mengerti ya. Yang kedua, saya masuk di bidang perencanaan wilayah dan kota lintas bidang. Jadi S1 saya, S2 dan S3 itu berbeda ya. S1 saya perikanan, S2 manajemen lingkungan, dan saya masuk yang S3-nya perencanaan wilayah. Jadi cukup cross bidang ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi pembicaraan teman-teman. Yang ketiga, saya akan bicara tentang bidang khususnya dokter di jurusan saya ya. Masing-masing program studi itu punya kebijakan yang agak berbeda ya. Jadi mungkin walaupun bedanya tidak banyak, tetapi mungkin agak berpengaruh di dalam penyelesaian menjadi dokter. Oke, mungkin saya kilas balik sedikit tentang beasiswa LPDP ya. Jadi beasiswa LPDP itu ada 3 bagian. Misalnya ini bisa teman-teman lihat di YouTube LPDP ya, afirmasi, target, dan umum. Lalu komponen-komponen. Nah, perbedaannya yaitu kalau komponen dokter kita akan mendapatkan dana tunjangan keluarga ya. Jadi bila teman-teman mau ngambil dokter, usahakan udah menikah ya. Lumayan tunjangan keluarga ini mencapai 25% per anak ya, atau per istri ya. Jadi istri kan cuma 1. Jadi jika maksimal 2 ya, misalnya anak 1, istri 1. Jadi jika teman-teman sudah berkeluarga, maka bisa mendapatkan atau mengajukan tunjangan keluarga 50% dari uang bulanan. Ini yang membedakan komponen beasiswa dokter dan magister. Selain itu sama ya. Yang berikut untuk tahapan ya, mungkin bisa lihat di YouTube LPDP. Kita sekarang lagi tahapan yang kedua. Teman-teman bisa mendaftar yang tahap kedua. Tahap yang pertama sudah tutup. Yang berikut ini untuk dokter dalam negeri ya. Jadi untuk LPDP dalam negeri itu ada 5 yang bisa diakses ke ITB. Untuk putri-putri Papua, afirmasi, disabel, PNS Polri, dan reguler. Ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan syarat. Ini bisa lihat di ini YouTube ya, LPDP, banyak sosialisasinya. Salah satu yang menarik juga bahwa LPDP punya program double degree ya.
double degree atau joint degree ya. Kalau double degree itu keluarannya 2 gelar ya. Jadi misalnya teman-teman bisa dapatkan 2 gelar ketika lulus. Kalau joint degree itu 1 gelar tapi diakui ya, 2 perguruan tinggi dalam negeri ya, dalam dan luar negeri. Jadi LPDP kita bisa mengajukan ketika mendaftar pengajuan bahwa kita mengajukan double degree. Kalau untuk ITB sendiri untuk doktor itu ada di bidang perencanaan wilayah dan transportasi ya. Itu di Groningen di Belanda. Jadi kalau untuk double degree itu biasanya dilaksanakan di masing-masing kampus ya, 2 tahun di kampus ITB, 2 tahun di Groningen. Lalu kalau yang saya dengar terakhir biasanya di ITB itu tahun yang pertama dan tahun keempat ya. Sedangkan di Groningen itu tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi ketika masuk ini paling tidak harus lulusnya 4 tahun untuk di dokter. Keluarannya juga beda ya. Kalau untuk yang teman-teman yang double degree biasanya ketika ngambil di Groningen itu kan fokusnya ke disertasi. Jadi keluarannya by paper ya, paper artikel ilmiah ya. Terus evaluasi dan monitoring ya. Jadi LPDP itu terus melakukan evaluasi dan monitoring dalam mahasiswa untuk awardee-nya ya. Jadi yang pertama terkait dengan waktu studi. Untuk magister itu 24 bulan maksimalnya dan dokter 48 bulan. Ini waktu studi maksimal. Jika kita melewati waktu studi ini, LPDP tidak menanggung uang bulanan ya, dan uang SPP kita menanggung sendiri. Tetapi setelah selesai kita tetap harus melaporkan LPDP. Paling tidak kita bisa mengakses tiket kepulangan ya. Jadi LPDP walaupun sudah melewati waktu studi, tetap LPDP kita masih bisa mengklaim waktu kepulangan ya. Biaya kepulangan ya, tiket kepulangan. Sedangkan untuk kontrak beasiswa biasanya disesuaikan dengan kurikulum. Nah, di ITB sendiri biasanya kurikulum doktor itu 3 tahun selesai. Itu berdasarkan kurikulum. Jadi karena kita mengajukan kontrak beasiswa ke LPDP berdasarkan kurikulum, kontrak kami yang teman-teman yang dokter biasanya dikasih 3 tahun. 3 tahun saja. Nanti setelah 3 tahun kita bisa mengajukan penambahan 1 tahun, tapi biasa disesuaikan dengan progres. Ya, itu persetujuan dari LPDP. Lalu yang kedua, kita diminta untuk mengajukan pelaporan perkembangan studi setiap 3 bulan, itu syarat untuk dapat dana hidup bulanan ya. Dana hidup bulanan di LPDP itu setiap 3 bulan dikasih, jadi setiap 3 bulan kita harus melaporkan perkembangan studi. Kalau yang dokter itu biasanya melaporkan ada form khusus untuk progres disertasi yang harus ditandatangani oleh promotor. Yang berikut kebijakan LPDP termasuk penundaan studi, perpanjangan masa dan pengajuan cuti kuliah itu juga bisa diajukan ke LPDP. Dan juga pelaporan kelulusan tempat waktu itu juga menjadi bagian penting karena ini menunjukkan keberhasilan LPDP juga ya. Untuk mahasiswa dokter ITB ya ada syarat untuk masuk, itu bisa dilihat di website admission ITB ACAD. Salah satu yang khusus untuk dokter ini untuk pasca sarjana biasanya ini. Untuk dokter tuh poin F ini sangat penting ya, rekomendasi promotor. Karena promotornya akan menjadi membimbing kita hingga selesai studi doktor. Perhatikan bahwa kita mengenal promotor dengan baik. Jika kita mengajukan pendaftaran, ya, setelah dinyatakan lulus administrasi, maka dari Prodi akan memberikan rekomendasi, biasanya memberikan rekomendasi promotor, ya. Atau ketika pendaftaran kita diminta untuk menghubungi
calon promotor kita ya. Karena calon promotor ini yang akan dilibatkan di dalam wawancara, tes wawancara. Pastikan kita mengenal promotor itu, kalau bisa bidang keahliannya sesuai dengan bidang kita, lalu kalau bisa kita mengenalnya, kita menghubungi teman-teman yang di kampus itu supaya tahu promotor ini kesibukannya seperti apa, aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya seperti apa, lalu sibuk atau tidak ya, membimbingnya bagaimana, karakternya seperti apa, supaya jangan sampai itu akan mempengaruhi kita di dalam berkomunikasi ataupun dalam menyelesaikan studi doktor. Nah, jadi ini sangat penting. Biasanya kalau teman-teman alumni dari ITB itu tidak masalah ya. Biasanya alumni-alumni dari luar masuk ITB itu kan banyak kan tidak mengenal dosen-dosen ITB, jadi biasanya kesulitan memilih promotor ya. Jadi patut untuk teman-teman mengenal promotor ini. Saya pikir syarat-syarat teman-teman bisa lihat, termasuk rekomendasi dari dua dosen atau atasan. Terus ada proposal ya. Jadi untuk dokter itu harus mengajukan proposal usulan penelitian. Usulan penelitian ini yang berupa minat dan tujuan mengikuti pendidikan dokter, lalu bidang kajian yang dipelajari, usulan topik penelitian. Nah, ini berupa satu proposal. Nah, proposal yang ini menjadi syarat wajib dan akan dipakai menjadi bagian di dalam seleksi kemampuan akademik ya. Jadi di ITB untuk masuk, baik itu magister maupun dokter, itu ada tes akademik, ada tes tertulis dan wawancara. Nah, pengalaman saya untuk dokter itu di tempat prodi saya itu hanya tes wawancara, jadi tidak ada tes tertulis. Tetapi wawancaranya cukup yang menegangkan ya. Jadi kayak kami waktu itu wawancara lebih dari 5 dosen ya. Kayaknya sampai 9 atau 10 orang. Sebagian besar profesor ya, jadi mereka akan bertanya tentang pengalaman kita, termasuk riset-riset yang akan dilakukan ya, terutama pemahaman kita akan topik atau kajian yang ingin dipelajari atau akan dilakukan penelitian ya di dalam rencana disertasi. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman di dalam memahami proposal ini, supaya jangan sampai ketika diwawancarai ya, sulit untuk memberikan argumentasi. Nah, kembali proposal ini menjadi penting juga bagi teman-teman untuk menemukan topik yang cukup matang ya. Paling tidak proposal itu sudah setengah matang lah ketika teman-teman mengajukan dari dokter ya, karena ketika kita masuk ke dalam tahap penelitian akan dipengaruhi oleh keinginan dosen ya, keinginan promotor. Kayak promotor maunya kita risetnya ke arah ini ya. Kalau kita sudah cukup setengah mata, kita sudah paham kita mau kemana ya, kita mau topiknya tentang apa, fokusnya kemana, ya, itu akan mempengaruhi waktu studi dan dana penelitian maupun kemampuan kita untuk meneliti itu. Jadi jika kita terlalu ikut maunya dosen, maka kita bisa lebih lama ya dibanding jika kita sudah siap kita mau yang mana. Nah, khusus untuk disertasi ini ada bagian penting untuk tahap penelitian doktor ya. Semoga cukup jelas ya. Nah, untuk sebenarnya untuk kuliah dokter itu 3 tahun ya. 3 tahun itu untuk 1 tahun pertama biasanya itu materi kuliah ya. Jadi kita by course ya. Jadi ada kuliahnya, teori dan praktek juga mungkin ada. Tapi umumnya teori ya di semester 1 dan semester 2. Lalu mulai semester 3 sampai semester 6 itu fokusnya kepada penyelesaian disertasi.
Nah, sebenarnya kalau untuk ITB sendiri sudah ada namanya Doctor by Research ya. Jadi untuk ketika kita memilih Doctor by Research, maka tidak ada kuliah ya. Jadi lebih fokus pada penelitian atau disertasi, tapi targetnya berbeda ya. Kalau untuk by research itu outputnya bisa 2-4 paper internasional ya. Sedangkan untuk kuliah yang by course ya, itu dengan kuliah ya, teori itu biasanya 1-2 paper internasional. Tapi ini bisa kita lihat di sini bahwa tahapan penelitian dokter itu ada tahapan persiapan, ini ada ujian persiapan. Jadi setelah semester pertama, maka kita harus melalui ini ya, tahapan persiapan ini. Nah, akan ada ujian persiapan. Ini untuk SAPPK khususnya. Lalu setelah ujian persiapan, setelah lulus, maka kita bisa mengambil proposal atau penyusunan proposal. Nah, ini semuanya prasyarat ya. Jadi setelah tahapan ini baru bisa tahapan berikutnya. Ya. Outputnya bisa dilihat di sini. Jadi setiap tahapan ini ada ini per semester. Jadi semester 3, 4, semester 5, dan semester 6. Sampai sidang doktor ini semester 6. Ini menurut kurikulum ya. Jadi tahapan ini harus diselesaikan dengan ada output-outputnya, termasuk seminar internasional dan paper internasional. Untuk kelulusan ya, untuk SAPPK itu ada, saya minta waktu tambah 2 menit ya. Kelulusan untuk SAPPK itu ada 2 ya. Yang pertama, jika mau lulus, jika teman-teman mau lulus secara cum laude ya, untuk SAPPK itu wajib minimal paper Q1 1 buah atau Q2 2 buah ya. Kalau hanya untuk lulus kalau hanya paper Q4 1 itu lulus juga, tetapi tidak bisa sampai cum laude ya. Itu hanya bisa sampai memuaskan, itu sangat memuaskan. Jadi itu syarat untuk lulus doktor ya di ITB. Paper internasional minimal Q4. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Kak Liki yang telah memaparkan materinya. Itu tadi teman-teman pemateri kita dari Kak Liki Ledo. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat di sini. Itu biasanya LPDP menyediakan double degree untuk program doktoral. Kemudian syarat-syarat yang perlu teman-teman siapkan itu ada rekomendasi promotor. Ini sangat mempengaruhi, benar Kak? Iya kan Kak? Sangat mempengaruhi untuk rekomendasi promotor itu sendiri. Kemudian teman-teman juga harus memahami dan sangat belajar untuk proposalnya sendiri agar nanti waktu saat wawancara teman-teman sudah lancar dan sangat paham dengan proposal sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Kak Liki. Selanjutnya mari kita dengarkan pemateri yang akan dibawakan oleh Kak Novi. Kepada Kak Novi disilakan. Ya, terima kasih Mbak Laura. Rasanya sudah terdengar ya? Sudah Kak. Coba saya share screen dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ini pesertanya banyak banget, saya agak grogi. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Novi. Ya, sekarang aku lagi menempuh S2 di Teknik Material FTMD ITB. Ya, tadi udah dijelaskan beberapa oleh Mas Liki. Ya, kurang lebih sebenarnya persyaratan dari S3 dan S2 itu sama ya kalau di LPDP-nya. Gitu, mungkin bedanya di masalah proposal promotor gitu-gitu. Nah, terus sekarang di sini aku mau jelasin atau bagi-bagi tips sedikit gitu ya. Gimana sih biar bisa lolos
LPDP dan lolos juga ITB kalau bisa sekali tembak gitulah ya. Kalau S2 gitu, insya Allah bisa lah harusnya gitu kan ya. Nah, ini aku juga, ini sebenarnya tipsnya dari pengalaman pribadi sih ya. Dan aku kemarin juga sempat tanya-tanya ke teman-teman award yang lain, menurut mereka kenapa sih kok bisa lolos LPDP gitu, alasannya di mana, tipsnya di mana gitu. Jadi aku coba rangkum sedikit dan aku coba bagi ke teman-teman, semoga bisa bermanfaat gitu. Sebenarnya sih teman-teman, tipsnya itu cuma satu ya, kalau pengen lolos LPDP dan ITB gitu. Tipsnya itu cuma satu, baca. Udah baca. Pertama itu dulu yang dia lakuin. Nah, masalahnya baca apa gitu kan. Nah, yang pertama, karena teman-teman, aku yakin di sini teman-teman udah fix ya mau daftar LPDP gitu kan ya. Otomatis yang harus teman-teman tahu, harus teman-teman baca adalah ya tentang LPDP gitu. Nah, bacanya di mana? Di sini teman-teman. Jadi LPDP itu adalah salah satu penyedia beasiswa yang sangat baik gitu. Informasinya tuh udah banyak banget ya. Di YouTube ada, di websitenya ini lengkap banget. Teman-teman tinggal akses aja lpdp.kemenku.go.id. Di situ udah ada banyak ya, teman-teman bisa tahu sebenarnya visi misinya LPDP itu apa, arahnya kemana ya, jenis-jenis beasiswanya apa aja. Karena seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Riki ya, jenis-jenis beasiswanya tuh ada banyak banget teman-teman. Ada reguler, ada afirmasi, ada targeted di sini sekarang yang baru juga ada yang spesialis, kedokteran spesialis. Jadi banyak banget. Jadi kalau di sini aku suruh jelasin semuanya nggak cukup waktunya gitu. Jadi saranku adalah teman-teman baca ya, selami ini. Website ini selami semuanya deh. Baca semuanya, di sini panduannya udah jelas, daftar universitasnya, daftar jurusannya juga udah jelas. Jadi yang pertama yang dilakuin adalah baca. Nah, kalau teman-teman masih belum puas di websitenya ini, teman-teman bisa lari ke ini, tiket bantuan. Jadi LPDP itu ada bantuan.lpdp.kemenku.go.id. Jadi kalau teman-teman merasa infonya masih nggak lengkap tuh yang di LPDP, coba teman-teman buat tiket aja di sini. Insya Allah kalau sepengalamanku ini sangat responsif banget LPDP tuh. Teman-teman nanya pagi, siang udah dibales, insya Allah gitu. Ya, itu. Dan kalau misalkan masih belum puas lagi nih di tiket bantuan atau butuh info yang cepet-cepet buru-buru, teman-teman bisa call center. Nah, ini yang di dalam negeri ya. Tinggal call aja tuh ke LPDP-nya di 134. Dan insya Allah bakal langsung diangkat gitu. Nah, aku mau sharing sedikit nih tentang call center 134 ini. Jadi teman-teman, dulu itu aku lulus S1 tahun 2019. Terus sempat kerja 2 tahun, baru masuk di S2 itu tahun 2022 Januari kemarin. Jadi aku pendaftaran LPDP itu 2021, posisinya masih kerja waktu itu ya. Dulu aku daftar ITB-nya dulu ya, karena posisi masih kerja jadi backstreet dari perusahaan ya. Backstreet aman waktu daftar ITB. Nah, tapi waktu daftar LPDP-nya nih muncul masalah karena kalau kita statusnya bekerja, di situ ada tambahan persyaratan kalau kita wajib untuk melampirkan surat rekomendasi dari atasan dan dari HRD. Nah, kalau kita statusnya tidak bekerja, itu yang perlu dilampirkan itu surat rekomendasi dari dosen. Nah, panik tuh waktu itu ya. Akhirnya aku coba sampaikan ke atasan aku, kalau aku daftar LPDP minta surat rekomendasi. Nah, tapi karena waktu itu perusahaan swasta, aku digantungin tuh 2 mingguan digantungin. Akhirnya baru dapat jawaban itu, dan jawabannya dari atasanku tuh bilangnya gini, maaf ya Novi, kita nggak bisa ngasih surat rekomendasi, karena kalau kita ngasih surat rekomendasi, itu semacam kita mendukung kamu buat resign dong, dan kita nggak mau hubungan dengan karyawan seperti itu. Gitu. Mulai panik nih, deadline administrasi itu tinggal beberapa hari doang. Nah, karena panik, akhirnya aku coba telepon di call center ini, 134 ini. Pagi waktu itu ya teleponnya, dan jawaban dari adminnya itu, oh ya, kalau sesuai persyaratan sih memang harus ini ya Kak ya, harus surat rekomendasi dari atasan. Mungkin Kakak bisa daftar tahun depan. Waduh, makin panik ya. Aduh, gimana dong udah keterima ITB, masa daftar tahun depan gitu. Akhirnya aku coba tanya-tanya ke teman-temanku yang lain, teman dekat yang udah keterima di ITB, diterima LPDP, dan sayangnya teman-temanku nggak ada yang case-nya kayak gitu.
Cuman ada teman yang ngerekomendasiin, coba deh Nov, kumpulin aja surat rekomendasi dari dosen, boleh atau enggak. Akhirnya aku coba tanya, telepon lagi sorenya ke 134. Nah, ternyata adminnya beda tuh, beda. Terus aku coba tanya, aku sampaikan kalau misalkan dari surat rekomendasi dari dosen gimana gitu. Karena kan aku dulu pengennya jujur-jujuran ya, nggak mungkin lah aku bilang nggak bekerja gitu, padahal aku posisinya bekerja gitu kan. Jadi untungnya nih jawabannya lebih enak yang kedua ini. Adminnya bilang, kalau berdasarkan persyaratan memang harus dari atasan, tapi kalau kakak mau coba, ya dicoba aja nggak apa-apa kak, gitu. Cuma kita nggak bisa menjamin ya, itu tergantung dari tim penyeleksinya, gitu. Dan sedangkan saya bukan tim penyeleksi, dia bilang gitu. Dan itu menurutku jawaban yang lebih menenangkan gitu, di tengah kepanikan saat itu. Dan ini aku coba, bismillah aja, jadi statusku tetap di situ aku tulis bekerja, tapi buat surat rekomendasinya aku dapetin dari atasan, dari dosen aku, dosen S1 aku. Dan akhirnya dapat, alhamdulillah ya diterima aja gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang punya case sama kayak aku, nggak perlu takut ya. Tapi kalau mau mastiin lagi, bisa call center ini atau ke tiket bantuan gitu. Dan selain call center ini, kalau teman-teman mau ngulik-ngulik lagi tentang LPDP, bisa buka Instagramnya. Nah, Instagram LPDP ini menurutku aktif banget ya. Dan di situ dia juga banyak artikel-artikel yang dari situ teman-teman bisa tahu sebenarnya LPDP tuh nyari award yang kayak gimana sih gitu. Arahnya LPDP tuh kemana sih gitu. Kita ketahuan dari postingan-postingannya si admin ini. Yang menurutku postingannya bagus-bagus gitu. Teman-teman bisa selami aja ke situ. Itu tentang LPDP. Nah, kalau teman-teman udah baca semuanya, teliti ya syarat-syaratnya tadi, misalkan teman-teman mau daftar yang afirmasi, persyaratannya apa, udah di-list semuanya, udah selesai. Nah, yang kedua, karena teman-teman maunya ITB ya semoga maunya di sini ITB ya. Nah, karena teman-teman mau daftar di ITB, yang selanjutnya dibaca adalah tentang ITB dong. Gitu. Nah, bacanya di mana? Nah, di sini. Teman-teman tinggal akses aja tuh admission.itb.ac.id ini. Di sini udah lengkap banget. Ya, di sini mau S2, S3 ada semuanya di sini infonya. Di program Pascasarjana ini, informasi umumnya udah jelas, persyaratannya udah tertera semuanya jelas, petunjuknya ada, jadwalnya ada, biayanya dan lain sebagainya udah lengkap semua di sini. Ya. Nah, selain teman-teman akses di sini, teman-teman juga bisa akses di ini. Setelah admission nanti akan ada jadwal. Jadi teman-teman di ITB itu, aku juga mau sharing sedikit ya. Jadi ITB itu baik banget ya, gelombangnya itu ada banyak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak kena di gelombang 1, daftar aja gelombang 3, gelombang mana gitu yang dibuka. Nah, terus teman-teman, pendaftaran S2 dan S1 tuh beda. Kalau di S1 kita bisanya daftar kan cuma di semester ganjil tuh. Ya, buat intake semester ganjil. Nah, kalau di S2 teman-teman bisa pilih tuh, bisa mau intake di semester ganjil atau di semester genap. Tapi lagi-lagi teman-teman harus lihat dulu persyaratan di prodinya, di fakultasnya, karena nggak semua fakultas, nggak semua universitas buka di 2 intake itu. Jadi perlu dipastikan dulu. Gitu. Nah, mau sharing sedikit ya. Kemarin itu aku daftar ITB-nya dulu ya. Tadi di slide-nya Mas Liki udah ada tuh. Jadi kalau mau daftar ITB kan, mau daftar LPDP itu kan bisa 2 jalur. Jalur LOA dan jalur tanpa LOA gitu ya. Nah, waktu itu aku daftar jalur yang LOA. Jadi pemikiranku waktu itu adalah kalau misalkan aku udah punya LOA, untuk mengisi persyaratan-persyaratan berikutnya kayak bikin esai ya, kayak bikin motivation letter, menurutku itu akan sangat membantu, jadi lebih gampang. Gitu. Pikirku waktu itu. Nah, akhirnya aku coba daftar ITB-nya dulu, ya, dan aku alhamdulillah keterima. Terus itu harusnya aku intake di Agustus. Jadi intake di ganjil. Nah, tapi waktu itu LPDP baru buka setelah itu. Nah, jadi aku nggak ambil dulu tuh intake-nya. Nah, enaknya kalau kita daftar S2 atau S3, itu ada yang namanya defer. Jadi defer itu menunda intake. Nah, kalau misalkan jurusannya itu bisa intake di 2 semester, di semester ganjil atau semester genap, teman-teman cuma bisa defer sekali 1 semester. Nah, tapi kalau jurusannya itu bukanya cuma 1 kali intake di 1 tahun, teman-teman bisa defer selama 1 tahun. Nah, karena waktu itu aku di jurusanku itu bisa intake di ganjil dan genap, akhirnya aku defer 1 semester. Gitu. Jadi akhirnya aku masuk ke Januari berikutnya di semester genap. Nah, cuma teman-teman minusnya adalah
kalau pakai yang jalurku itu tadi, biaya kalau mau defer itu nggak ada persyaratan yang macam-macam lah, nggak ada gitu. Cuman ada biayanya. Nah, biayanya itu kalau di ITB itu 1 juta, dan itu nggak bisa dirembes ke LPDP. Jadi LPDP cuma terima rembes untuk biaya pendaftaran aja yang 600.000 itu. Nah, jadi minusnya di situ. Nah, ini tergantung teman-teman aja. Teman-teman mau lebih gampangan cari LPDP-nya dulu baru univnya, atau mau univnya dulu baru LPDP-nya, itu disesuaikan sama teman-teman aja. Gitu. Kondisinya teman-teman sekarang gimana, kebutuhannya gimana, itu disesuaikan aja. Dua jalur itu ada plus minusnya gitu. Itu tadi. Nah, terus selanjutnya teman-teman setelah udah beres nih ya, tahu jadwalnya, tahu tes-tesnya apa aja, kapan, persyaratannya apa aja, teman-teman juga jangan lupa cari tahu tentang mata kuliahnya, silabusnya. Nah, ini nanti akan sangat membantu di waktu teman-teman tes tulis atau tes wawancara, gitu. Jadi teman-teman tuh lebih tahu gitu loh, ini tuh aku mau belajar ini, makanya aku ambil jurusan ini. Nah, akhirnya aku daftar di sini, kayak gitu. Itu penting banget ketika nanti teman-teman wawancara atau tes tulis. Nah, kebetulan kalau di aku kemarin yang material itu ada tes tulisnya. Tes tulisnya itu di topiknya sih tentang material dasar gitulah. Itu. Terus, nah jangan lupa juga kemarin itu aku sempat kelewat teman-teman. Baca skripsi S1. Nah, ini biasanya tiba-tiba ditanyain nih. Ada temanku yang ditanyain, ada yang enggak juga sih sebenarnya. Cuman kalau kayak kemarin aku kan sempat kerja 2 tahun ya. Jadi kayak ke-skip gitu kan, udah lupa skripsinya apa gitu kan. Nah, itu aku lupa nih baca skripsi ini yang benar-benar baca gitu. Akhirnya ada pertanyaan yang, oh iya ya apa ya skripsiku kemarin, kayak gitu. Jadi itu penting banget tipsnya, jangan lupa baca skripsi. Itu, nah kalau udah selesai tentang ITB-nya, selanjutnya adalah yang perlu dibaca, ini udah beres nih LPDP, ITB ya, udah dicatetin semua, persyaratannya apa aja, timeline-nya kayak gimana, udah selesai. Nah, yang selanjutnya ini yang biasanya ke-skip ya, yang biasanya ini titik lemah dari teman-teman yang akhirnya gagal buat lolos ke tahap selanjutnya, baik itu LPDP maupun ITB gitu. Read apa nih? Read yourself, teman-teman. Ya, jadi tuh kalau di LPDP itu ntar teman-teman kan disuruh bikin esai tentang kontribusi ke Indonesia atau esai tentang motivation letter. Bahkan di LPDP itu ada juga kolom-kolom yang disuruh nyebutin kelemahan, kelebihan, pencapaian ya. Terus di ITB pun nanti teman-teman juga disuruh nulis motivation letter, tujuan ambil S2 apa. Nah, biasanya kalau teman-teman biasanya yang bikin nggak lolos itu karena tujuan dari teman-teman atau motivation letternya itu terlalu di permukaan, nggak nyampe gitu, nggak nyampe ke tujuan akhirnya gitu. Yang bikin mungkin tim penyelesaiannya tuh jadi gemes gitu loh. Ini tuh akhirnya tuh nggak kelihatannya sebenarnya kamu tuh mau atau enggak sih gitu. Nah, tipsnya adalah ini kelihatannya gampang lah ya. Ini kelihatan kok who are you sih, aku udah tahu mah diri aku, apalagi udah lulus S1 udah dewasa gitu. Nyatanya tuh enggak teman-teman, nyatanya banyak yang gagal di sini gitu. Jadi saranku yang pertama adalah coba baca dulu deh sebenarnya kelemahan kelebihanku tuh apa sih gitu. Tanya ke diri sendiri dulu. Kalau dari diri sendiri masih bingung, ya benar nggak sih kelebihanku itu, emang iya ya kekuranganku ini. Coba tanya ke orang-orang terdekat. Tanya ke mamanya, ke bapaknya, ya adik kakak, atau masih kalau nggak puas lagi tanya ke bestinya, ya, tanya ke temennya, sahabatnya, tanya deh. Nah, kalau masih bingung lagi, masih belum nemu, ya kelebihanku apa ya, kelemahanku apa, tanya ke MBTI. Aduh ini tipe ya, bukan MTBI ya, MBTI, ya, yang ENTJ, ENFJ, apalah itu ya teman-teman, itu ngaruh banget. Asli. Jadi teman-teman nanti coba Google aja di Google ya, cari MBTI test gitu. Nanti teman-teman bakal dapat pertanyaan banyak gitu ya. Terus nanti keluar tuh kepribadiannya ini. Nah, biasanya di akhir-akhir itu mereka ngasih tahu kelemahanmu apa, kelebihanmu apa, pantasnya kamu kerja di mana gitu-gitu ya. Dan itu membantu sekali teman-teman. Dari situ teman-teman, oh iya ya, ternyata aku ini ya kekuranganku, kelebihanku ini ya kayak gitu. Dan kalau sekarang tuh ada lagi yang baru kalau nggak salah Ocean apa gitu.
tes kayak gitu juga. Dan menurut gue itu penting banget gitu. Nggak perlu lah ke psikolog ya, nggak perlu ke psikolog buat tanya kelebihan kelemahan kalau cuman buat daftar LPDP gitu. Di MBT itu udah enak banget teman-teman dapat. Nah, terus tipsnya adalah buat tahap pertama ini be honest dulu aja lah gitu, nggak perlu mikirin kalau kelebihanku kayak gini aku bakal dapat LPDP apa enggak ya, gitu. Nggak perlu, tulis dulu aja. Tulis dulu di kertas ya, saranku sih tulis gitu di laptop di apa, karena tadi kan teman-teman udah nyari tahu tuh soal LPDP, udah nyari tahu soal ITB, kan banyak banget tuh ya, belum persiapan TPA, persiapan TOEFL tuh, aduh bikin pusing gitu kan. Nah itu menurutku hal-hal yang kayak gini tulis dulu aja gitu, biar nggak menuhin pikiran gitu. Itu make it clear dulu gitu. Nah selain kelebihan kelemahan yang perlu teman-teman cari tahu adalah what do you want? Sebenarnya kamu tuh pengennya apa sih gitu. Dan lagi-lagi tahap pertama adalah udah jujur dulu sama diri sendiri. Ya nggak perlu mikirin pemikiran orang lain gitu. Komen orang lain nggak perlu, jujur dulu. Ya aku sih pengen S2 karena aku pengen kaya sih gitu. Ya tulis dulu aja gitu. Aku sih pengen kerja enak sih, udah tulis dulu. Aku bosen kerja sih makanya aku pengen S2. Tulis dulu aja nggak apa-apa gitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah why. Nah ini baru nanti bakal ketahuan gitu. Aku pengen kaya, kenapa? Kenapa pengen kaya? Karena A. Oh A. Coba tanya lagi, kenapa harus A? Nanti akan muncul jawaban B. Oh, kenapa harus B? Tanya lagi C. Gitu. Sampai teman-teman tahu, sebenarnya aku tuh pengennya ini loh. Makanya aku tuh ambil S2 gitu. Itu penting banget ya teman-teman. Tulis dulu, tulis. Nanti dari semua itu bakal kelihatan gitu loh. Oh, ini loh aku gitu. Bakal kelihatan banget. Terus jangan lupa dihubungkan juga, oh kemarin biasanya teman-teman juga disuruh nulis kan tuh CV dan lain sebagainya, habis ngapain aja. Nah itu bisa jadi kelebihan dan kekurangan teman-teman di situ gitu. Jadi coba ulik lagi tentang diri sendiri sampai benar-benar nggak tergoyahkan gitu loh. Jadi ketika nanti si pewawancara nanyain, kamu kok kelebihannya kayak gini, emang kamu beneran kayak gini, itu teman-teman bisa ya ini aku gitu. Nggak bakalan tergoyahkan mau dibilang apa sama juri sama ini, nggak gitu. Ini penting banget teman-teman. Nah, kalau udah selesai sama diri sendiri, ya udah selesai, LPDP udah ngerti, TB udah ngerti, diri sendiri udah ngerti. Nah, selanjutnya adalah draw a line. Ya, dari ketiga ini, coba teman-teman hubungkan. Ya, aku itu kelebihanku adalah ini, kelemahanku adalah ini, tujuanku adalah ini, makanya aku ambil S2 di ITB jurusan ini dengan beasiswa LPDP. Dan jangan khawatir kamu LPDP, aku tuh udah tahu, kamu tuh pengennya tuh ini loh. Nih aku kasih, aku akan berkontribusi ini. Gitu. Jadi yang bagian ini jangan jujur-jujur banget kayak tadi ya. Misalkan aku kelemahannya pelupa, udah selesai, titik. Jangan. Ini waktunya teman-teman buat be polite gitu ya. Buat kelebihan dan kelemahan itu menjadi sesuatu yang menjual gitu. Ya kalau tadi kontribusi, coba deh teman-teman baca deh di Instagram, di Instagramnya LPDP ya, di YouTube-nya LPDP, itu kelihatan gitu arahnya LPDP itu sebenarnya kemana. Dia pengen awardee yang seperti apa gitu. Kalau aku boleh contohin, biasanya itu di esainya teman-teman tuh seperti yang aku tadi bilang itu masih di permukaan gitu. Akhirnya tuh nggak dapat sebenarnya apa. Contohnya gini ya, contohnya dulu tuh aku S1-nya itu teknik biomedis ya. Itu adalah jurusan yang masih perlu berkembang di Indonesia. Makanya aku pengen jadi bagian dari perkembangan itu. Nah, untuk bisa menjadi bagian dari pengembangan itu, makanya aku ingin menjadi dosen. Nah, untuk bisa menjadi dosen, makanya aku mau ambil S2 di jurusan teknik material yang nyambung dengan itu, yang aku ingin memperdalam itu, dan akhirnya nanti aku bisa menjadi dosen, kemudian aku bisa membantu perkembangan keilmuan di Indonesia gitu ya, di universitas di Indonesia. Nah, ujung-ujungnya tuh di pengabdian. Dan pengabdiannya tuh nggak perlu yang muluk-muluk teman-teman, nggak perlu yang nanti bakal masuk astronomi terus jadi pegawai NASA terus ngerekrut seluruh orang di Indonesia, nggak perlu gitu. Kalau teman-teman udah tahu teman-teman udah tahu nih siapa diri teman-teman, kelebihannya apa, kekurangannya apa, teman-teman bakal tahu aku tuh bisanya kontribusi di sini loh gitu. Ya, itu
tipsnya ya, ini kelihatannya gampang tapi ini butuh waktu buat merenung ya biasanya. Jadi text time aja nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, LPDP bukannya tahun ini 2 kali kok ya gitu. Jadi ada waktu teman-teman, nggak apa-apa gitu. Itu tipsnya. Nah, terus kalau udah keterima LPDP ya, udah keterima ITB. Nah, saranku yang pertama adalah begitu teman-teman keterima, begitu masuk ke semester 1, ITB itu menurutku adalah universitas, institut yang udah tau lah ya, ini institut yang bagus banget di Indonesia. Jadi kalau boleh sharing sedikit, sebenarnya dulu waktu S1 itu aku udah pengen S2 dan cita-citaku adalah S2 ke luar negeri gitu. Karena dulu bayangannya anak S1 kan pokoknya apapun yang keluar negeri itu bagus gitu kan ya. Nah, akhirnya aku coba sampaikan ke orang tua aku dan ternyata nggak dapat restu tuh. Nggak dapat restu dari orang tua ya, karena 2 tahun di luar negeri gitu kan, dan nggak mungkin 3 bulan sekali balik ke Indonesia gitu kan, nggak mungkin. Jadi akhirnya oke, aku ngalah, aku daftar di ITB, dan tapi waktu itu aku punya tujuan waktu daftar di ITB, ya udah nggak apa-apa aku S2-nya di ITB, tapi aku pengen lah nanti waktu S2 ada momen di mana aku keluar negeri, aku juga pengen tahu keilmuan di sana seperti apa gitu kan. Tapi itu sebenarnya kayak nothing tulus gitu loh. Nothing tulus aja, ya udah pengennya itu kecapai atau enggak ya udah gitu. Tapi setelah lihat di ITB ini tuh benar-benar menurutku lingkungannya sangat bagus buat teman-teman di semua tujuan. Jadi kalau teman-teman nanti pengen balik ke industri ya, cari dosen yang banyak proyek gitu. Akhirnya teman-teman akan dapat link banyak di situ. Jadi spek dosen di ITB itu banyak banget macamnya, teman-teman. Yang pertama spek yang suka proyek itu tadi ya. Kalau teman-teman mau balik lagi ke perusahaannya teman-teman, pengen tahu industri lebih banyak, cari dosen yang proyekan. Nah, kalau teman-teman mau lanjut S3, cari berarti kan teman-teman harus banyak publikasi tuh. Cari dosen yang banyak publikasi. Nyari taunya di mana? Cari aja deh profil di ITB itu ada profil dosen. Kalau publikasinya banyak, oh berarti itu dosennya doyan publikasi gitu. Deketin, biar teman-teman diajakin tuh proyek, entah itu bikin jurnal review atau ngerjain penelitian beliau yang nggak dipegang sama mahasiswa lain misalkan, itu bisa. Nah, kalau teman-teman mau keluar negeri, cari dosen yang memang punya link banyak ke luar negeri gitu. Misal dosennya itu dulu S3 di Jepang misalkan, akhirnya punya koneksi tuh. Jadi waktu itu aku dapat dosen yang yang beliaunya punya koneksi ke Jepang gitu. Kebetulan dosen di Jepang itu butuh mahasiswa di sana. Jadi mereka ada program baru buat exchange. Nah, ini aku ditawarin dong, Novi kamu mau ikut ini nggak? Ini aku ikut. Akhirnya aku berangkat ke Jepang waktu itu 3 bulan di tahun kemarin. Jadi di sana aku ngapain? Aku di sana ngerjain tesis gitu. Ngerjain tesis di University of Tsukuba Jepang. Dan kebetulan lagi di situ afiliasi dosennya itu ada 2. Jadi dia afiliasi di National Institute Material Science. Dan itu salah satu yang terbaik di dunia kayak gitu. Jadi itu sangat advance sekali alat-alatnya di sana. Jadi tahu gitu. Jadi aku nggak perlu 2 tahun di sana, aku cukup 3 bulan. Lewat mana? Lewat ITB gitu. Jadi pas teman-teman udah di ITB, manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya dan networking sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nggak perlu takut nanti nggak perlu takut nanti ini ntar teman-temannya udah tua-tua gitu, nggak bisa main-main. Tenang, kita ada kelurahan guys, kita bisa main-main di situ tadi ya sama Mas Latov ya gitu. Jadi kalau mau cari pengen refreshing, teman-temannya yang lain udah berkeluarga ya, nggak bisa diajak have fun ya, lari di kelurahan ini gitu. Itu mungkin sedikit tips aja ya dari aku tadi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Novi, menarik sekali ya pemaparannya dan juga sharing-sharingnya. Baiklah teman-teman, tadi kita harus perlu ingat remindernya itu adalah baca. Apa aja yang dibaca? Yang pertama tentunya modul LPDP. Nah, teman-teman bisa baca modulnya itu langsung ke website LPDP, itu teman-teman bisa langsung download ya. Kemudian yang paling penting adalah read yourself. Ya, benar ya Kak Novi, read yourself. Dimana kita harus paham tentang diri kita sendiri. Nah, itu tadi pemaparan dari Kak Novi. Baiklah teman-teman, kita akan masuk
kepada sesi tanya jawab. Di sini saya berikan untuk 4 orang penanya, bisa langsung raise hand. Kemudian untuk penanya lain jika ingin bertanya, boleh Q&A-nya dibuka melalui room chat. Oke, untuk sesi pertanyaannya saya buka. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Atau boleh melalui kolom chat. Oke, udah ada 1. Ini ada Mas Maman Rukmana. 3 lagi, kita cari 3 lagi ya. Udah 2. 2 lagi berarti. Oke, sembari menunggu 2 lagi, yang pertama itu silakan kepada Mas Wahyu. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Oh, tes. Udah kedengaran, Pak? Udah, Mas. Udah. Halo. Oke. Baik, saya terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Francesco Toldo Huta Barat, fresh graduate Ilmu Komputer dari Universitas Sumatera Utara. Saya ingin bertanya kepada Mbak Novi. Nah, tadi kan Mbak Novi itu kan jalur yang LOA dulu ya. Nah, kebetulan saya mendaftar yang jalur non-LOA gitu. Nah, itu gimana sih setelah saya mendaftar? Maksudnya itu tahapan-tahapannya itu di LPDP gimana nanti? Ini kan seleksi administrasi. Setelah itu apa ke depannya gitu? Kalau dari yang non LOA gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas Wahyu. Lanjut ke Mas Maman, boleh diaktifkan mikrofonnya. Ya, halo, selamat malam Kak. Apa suara terdengar Kak? Sudah Mas. Jadi gini Kak, saya ini kan background-nya untuk background pekerjaannya ini elektro umum ya Kak, elektro umum tapi di bagian kereta api. Nah, sedangkan untuk apa namanya? Ternyata yang mau ITB banyak juga ya S2. Yang mendaftarnya itu Yang mau masuk ITB. Oh iya banyak. Menonaktifkan mikrofonnya kecuali Mas Maman. Ya, lanjut Mas. Berarti kita bersyukur nggak? Gitu. Nah, tolong panitia di unmute. Nah, kemarin lanjut, Mas. Alhamdulillah sudah dapat LOE, tapi di elektronya teknik tenaga listrik, Kak. Nah, kemarin juga kan sudah dapat review esai ya, Kak. Dapat 3 review. Nah, dari kelurahan ITB 10 ini. Nah, terus sebelumnya itu dapat juga review dari salah satu dosen D3 dulu, dari beliau bahwa menyarankan terkait rencana penelitian dan kontribusi itu harus linear dengan pekerjaan sekarang. Sedangkan saya itu sekarang lebih condongnya ke bagian teknik tenaga listrik ya daripada elektro yang mikroelektronika itu. Nah, mungkin dari pengalaman kakak-kakak award di LPDP khususnya mungkin yang dari teknik elektro stay mungkin bisa ngasih saran baiknya memang linear dengan pekerjaan yang sekarang atau lebih ke passion yang saat ini ditekuni begitu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih kepada Mas Maman. Kemudian lanjut untuk Mas Rizky, boleh diaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Kak Laura atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Kak Liki terkait program double degree atau joint degree. Mungkin saya sendiri berencana untuk di tahun ini bisa mendaftar di program magister. Nah, khusus untuk program double degree atau joint degree itu kira-kira persiapannya yang perlu lebih ditekankan apa ya? Mungkin karena apa saja yang perlu diriset dari univ tujuan dan yang di luar negeri, baik dan juga yang di dalam negeri, karena kan mungkin lebih kompleks dibandingkan kalau mendaftar yang di dalam negeri saja atau misalkan di luar negeri saja. Kira-kira apakah ada keterkaitan antar dua univ tujuan itu yang perlu digali atau diriset begitu, Kak Liki? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Rizky. Karena baru 3 yang bertanya, mungkin ada 1 lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, tidak ada. Jika tidak ada, untuk sesi pertama saya tutup. Kemudian bagi teman-teman yang sudah bertanya melalui kolom chat, itu bisa dibantu dengan panitia. Kalau bisa jawab, silakan jawab saja. Baiklah, untuk penanya pertama itu tadi ada Mas Wahyu ya. Pertanyaannya adalah, Mas Wahyu sudah menerima jalur LOA atau belum tadi?
Saya non LOE. Oh, oke. Non. Pertanyaannya untuk Mbak Novi ya, Mas Wahyu ini belum memiliki LOE. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Silakan jawab kepada Kak Novi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Wahyu. Kalau setahu saya setelah daftar LPDP udah diterima gitu kan ya, jalur yang non LOE itu biasanya teman-teman bakal dikasih waktu 1,5 tahun buat nyari LOE. Nah, tapi kalau ditanya tahapannya, bentar, di sini ada Mas Andika nggak ya? Halo Mas Andika? Mas Andika Bayu? Atau Mas teman-teman ini, teman-teman Nggak ada kelurahan? kayaknya Mbak Novi. Nggak ada. Mas Ratov dulu jalur yang apa, Mas? Aku non LOE juga sama. Boleh deh, Mas, dibantu deh. Biar jawabannya lebih Gimana? Jadi tahapannya setelah lolos LPDP gitu kan ya, lolos LPDP, terus tahapan selanjutnya itu apa LOA-nya tuh diapain gitu. Boleh dibantu, Mas Ratov? Gimana maksudnya setelah lolos LPDP LOA-nya diapain? Jadi tahapannya tuh kan ini jalur yang non LOE. Ya. Ya, coba. Jadi sebenarnya Mas Wahyu pertama bikin timeline dulu aja Mas. Kapan prodi yang bukaan itu tadi kan ada berapa banyak gelombang ya kalau di ITB sampai 6 atau 4 itu. Nah itu coba disesuaikan sama si ITB-nya. Jadi nanti bisa mempersiapkan diri dengan baik lah gitu. Ketika nanti alhamdulillah syukurnya lulus LPDP juga. Habis itu langsung persiapan buat ITB-nya gitu. Karena dulu saya juga gitu. Ketika sudah lulus LPDP dulu, habis itu selang berapa minggu gitu, habis itu langsung persiapan untuk yang ITB-nya masuk semua. Kayak gitu. Yang penting timeline-nya jangan sampai kelewat. Gitu. Karena sayang kalau misalnya kelewat, harus nunggu batch berikutnya. Atau, ya kalau bisa jangan sampai defer lah gitu kalau mau pengen langsung. Paling itu sih yang harus diperhatiin. Itu ngumpulin LOE-nya ke LPDP-nya gimana, Mas? Waktu apa? Aku agak lupa ketika jadi kan lulus dari LPDP kan nanti ada PK ya. PK itu semacam dalam tanda kutip prospek juga ya, tapi pengenalan LPDP secara umum gitu sama teman-teman. Nah nanti biasanya waktu PK itu ditanya ada yang udah punya LOA atau belum gitu. Nah biasanya didahulukan yang sudah punya LOA karena supaya lebih cepat mulai kuliahnya. Jadi biasanya nanti akan ada momennya untuk minta di-upload atau share LOA karena habis itu juga sekalian akan dapat yang namanya letter of guarantee atau LOG dari LPDP. Gitu. LOG nanti gunanya LOG itu untuk sebagai pegangan kita lah, kitabnya kita pegangan buat ke kampus kalau misalnya LPDP. Oke, terima kasih. Apakah sudah terjawab, Mas Wahyu? Sudah. Baik, Berarti kita kemudian, intinya lulus dulu LPDP-nya baru mengurus ITB. Iya. Oke, terima kasih. Ya, saya ingin menambahkan sedikit. Saya juga jalur non LOE. Jadi lulus dulu LPDP-nya, kemudian kita persiapan diri untuk mencari LOE-nya nanti seperti itu, Mas. Kemudian pertanyaan berikutnya itu ada dari Mas Maman, yaitu Mas Maman ini merupakan setelah bekerja di Elektro ya, dan sudah dapat LOE, dan pertanyaannya adalah harus linier atau boleh dengan passion yang lain, mungkin bisa dibantu dengan Mas Liki. Apakah mengikuti linear atau ikut passion ya? Iya. Kalau menurut saya sih lebih baik ikut passion ya. Jadi kita kan walaupun pengalaman saya kan S1-nya perikanan, lalu ngambil S2 manajemen lingkungan, itu kan beda ya. Nah. Lalu setelah S2 saya ngambil S3-nya perencanaan wilayah, itu beda lagi gitu kan. Itu kan tuntutan pekerjaan ya. Tuntutan pekerjaan saya kan PNS harus lebih generalis ya, nggak perlu harus spesifik seperti dosen. Jadi saya mengikuti
kebutuhan dari pekerjaan saya. Nah, kalau teman-teman itu belum punya pekerjaan yang tetap dan dituntut untuk harus punya kemampuan seperti apa, teman-teman kan punya passion, saya mau fokusnya ke bidang ini. Saya lebih memilih ya, menyarankan teman-teman fokus ke passion aja ya, karena kalau kita sudah ikut passion, kita pasti mau belajar apapun tantangan yang di depan ya, dibanding kita hanya mengikuti linear yang sesuai dengan basic kita ya. Belum tentu itu sesuai dengan pekerjaan kita atau apa yang akan kita rencanakan di masa yang akan datang. Tapi bagaimana masuk LPDP ya, ini berkaitan dengan bagaimana kita mengargumentasi ya di dalam esai maupun di dalam wawancara ya. Beruntung saya waktu lulus LPDP itu karena saya saya pekerjaannya PNS, saya bisa berargumentasi bahwa ini sesuai kebutuhan pekerjaan saya di PNS. Jadi itu mudah untuk berargumentasi tentang hal itu. Tetapi untuk teman-teman yang belum bekerja atau pekerjaannya swasta dan kemungkinan akan berpindah pekerjaan, nah ini yang bagaimana teman-teman bisa menjawab itu ya. Apa teman-teman punya ya, bagaimana memberikan argumentasi lah ya. Apakah itu berkaitan dengan rencana ke depan atau apa? Jangan LPDP ini kan mereka akan memberikan beasiswa bukan karena kita tidak mampu, tapi mereka lihat kita serius atau enggak ya. Potensi kita ke depan apa gitu ya. Nah, itu baru mereka kasih beasiswa. Jadi itu yang mungkin kita memberikan meyakinkan ya para reviewer ya, wawancara supaya mereka yakin bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin seperti itu. I think kita betul-betul passion. Saya punya teman ya, dia fokus pada passionnya, jadi dia bisa membuat suatu rencana risetnya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan riset Indonesia ya. Jadi kan Indonesia itu kan punya ya, pengalaman saya salah satunya saya menyesuaikan riset bidang saya itu dengan ada namanya rencana induk ya. Rencana induk riset Indonesia itu kan ada fokus riset Indonesia itu kan ada gitu ya. Jadi kita menyesuaikan rencana penelitian kita dengan fokus riset dari yang sudah digariskan ya, rencana induk penelitian Indonesia. Jadi kita berargumentasi bahwa passion saya ini sesuai dengan kebutuhan Indonesia di masa depan berdasarkan rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia lah gitu. Nah itu bisa, menurut saya bisa meyakinkan. Dulu saya juga memakai itu ya, selain basic karena kebutuhan pekerjaan. Mungkin itu ya, Mas Maman. Bagaimana Mas Maman? Apakah ada ingin ditanyakan lagi mengenai hal ini? Ada satu lagi Kak, mungkin terkait linearitas sama kontribusi. Nah, terkait kontribusi itu lebih baik kita menyampaikan rencana kontribusi yang beberapa dan idealis, ataukah cukup satu kontribusi yang idealis tapi kita jelaskan secara lebih detail, Kak? Ya namanya rencana itu kan tidak mungkin detail ya, karena itu kan rencana gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya, memang kita fokus ke suatu bidang ya, tetapi kita juga harus realistis bahwa ke depan itu jika saya tidak di sini, kita akan di sini. Nanti akan ditanya, misalnya kita menuliskan kita mau idealis satu saja rencana ke depan. Saya mau bekerja sebagai seorang peneliti misalnya gitu ya. Lalu ditanya pewawancara, kalau Anda nggak jadi peneliti gimana? Itu kan susah juga nanti kita jawabnya kan. Jadi kan basic esai kita yang akan jadi bahan wawancara, jadi bahan untuk ini waktu wawancara LPDP. Jadi menurut saya kita realistis saja, walaupun kita mau idealis, tapi jangan sampai kita hanya terlalu fokus pada satu bidang pekerjaan gitu. Jadi kita harus siap untuk kemungkinan karena ini kan rencana ke depan.
belum pasti. Mungkin itu pengalaman saya. Bagaimana Mas Maman? Ya, Apakah sudah cukup? cukup Kak. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima Kemudian kasih. pertanyaan berikutnya itu ada dari Kak Rizky. Apa aja sih persiapan untuk double degree? Nah, ini boleh langsung dijawab untuk Kak Liki lagi. Atau boleh ditambahkan nanti sama Kak Novi, jika Kak Novi tahu, boleh. Silakan Kak. Ya, terima kasih Rizky. Jadi ini pengalaman saya berdasarkan teman-teman yang double degree di dokter ya. Kalau double degree yang di magister, nanti teman-teman yang lain mungkin bisa bantu menjawab ya. Untuk yang double degree di dokter itu biasanya ketika melamar di LPDP, misalkan sih sudah punya LOE-nya ya. Nah, waktu kita mendapatkan LOE kan kita melamar juga untuk double degree. Nah, pengalaman di dokter itu biasanya ada tes untuk double degree ya. Berdasarkan juga ada syarat-syarat kuliah luar negeri itu kan ada syarat-syarat seperti misalnya TOEFL-nya berapa, itu kan ada standar di luar negeri kan ada. Selain juga ada wawancara, ada tes wawancara untuk mahasiswa double degree, calon double degree. Jadi itu pengalaman teman saya yang dokter yang sekarang di Groningen kan gitu. Ya, dia ikut wawancara kayak tes gitu, lalu ada juga wawancara dengan calon promotor yang di luar negeri ya, itu juga ada wawancara dengan itu, lalu dia memenuhi syarat-syarat bahasa Inggris dan sebagainya ya, ada khususnya bahasa Inggris ya, itu yang paling diutamakan di double degree. Tapi kembali lagi, tidak semua prodi di ITB itu ada double degree ya, tidak semua prodi. Jadi cari tahu dulu prodinya ada double degree atau tidak. Lalu ada kerjasama juga dengan LPDP atau tidak, karena ada prodi-prodi yang mungkin double degree tetapi dia tidak kerjasama dengan LPDP, karena ini terkait dengan pembiayaan ya. Nah, yang tadi saya tampilkan itu saya ngambil dari bukletnya LPDP, jadi itu memang sudah pasti dibiayai. Tapi teman-teman harus lihat apakah perguruan tinggi tujuan itu juga masuk di dalam buklet LPDP atau tidak ya, karena ini terkait dengan pembiayaan. Mungkin itu, mungkin ada teman-teman lain yang di magister bisa menambahkan, silakan. Boleh Kak Novi? Sedikit tambahan mungkin. Kalau itu saya kurang paham sih masalah S3 double degree. Kayaknya udah cukup dari Mas Liki. Oke. Bagaimana Kak Rizky? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Oh ya, terima kasih. Mungkin satu lagi, Kak, di buklet itu kan sepertinya sudah ada pasangan studi PT di luar negerinya ya, kalau tidak salah. Itu apakah kita tinggal mengikuti kayak pemasangan antar univ di antar program studi di buklet itu, atau sebenarnya itu hanya salah satu opsi saja begitu, Kak? Oh ya, itu pasangan itu sudah kerjasama antara ITB dan perguruan tinggi tujuan ya. Jadi biasanya itu sudah kerjasama dulu ITB dan perguruan tinggi tujuan, lalu berdasarkan kerjasama itu baru diusulkan ke LPDP. Jadi kita tidak bisa mengganti ya, mengganti ini kampus, terserah kita mau mana bisa ya, karena itu terkait dengan kerjasama ITB dan kampus tujuan. Lalu biasanya kalau kita sudah melamar double degree, tapi ternyata kita tidak lulus atau ikut wawancara dan sebagainya, kita bisa ngambil tetap di dalam negeri ya. Biasanya LPDP buka peluang itu bisa. Tapi kalau kita sudah terlanjur ngambil dalam negeri, lalu kita mau pindah double degree, itu biasanya tidak bisa. Ya, pembiayaannya agak berbeda. Kalau kita sudah luar negeri, pindah ke dalam negeri itu mudah, karena lebih murah gitu kan. Kalau dalam negeri ke luar negeri itu yang kayaknya tidak bisa. Berarti mungkin satu lagi Kak, terkait dengan hal tersebut itu sebenarnya kalau misalkan kita mendaftar dulu tapi belum punya LOA dan LOA-nya itu belakangan, masih bisa gitu ya Kak? Hanya saja resikonya nanti mungkin hanya di dalam negerinya saja gitu. Ya, itu risikonya ada waktu ketika diwawancara ya, nanti
teman-teman waktu diwawancara akan ditanyakan, sudah mendaftar double degree tapi belum ada LOE, kalau tidak lulus bagaimana gitu. Nanti ya bagaimana dijawabnya, ya dikembalikan ke teman-teman aja. Ya, saya minta supaya ada LOE supaya lebih menguatkan bahwa teman-teman layak untuk mendapatkan double degree. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Rizky. Kemudian ada lagi nih yang raise hand. Ada Mas Husnu dan Fatan. Boleh langsung diaktifkan mikrofonnya untuk Mas Husnu. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnu Johari. Kebetulan background pendidikan saya itu kimia murni dari Universitas Islam Indonesia. Saya ingin bertanya terkait kontribusi dan rencana studi dalam esai. Nah, apakah di dalam esai itu kita harus sudah menentukan judul tesis yang akan kita ambil? Kemudian, apakah kita juga harus menghubungi dosen calon pembimbing kita nanti ketika S2, dan bagaimana tips dan trik menghubungi dosen tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir, apabila nanti kan kita sudah dalam proses seleksi, kemudian kita mendaftar di ITB, lalu udah dinyatakan lulus dan mendapatkan LOE, tetapi belum dinyatakan diterima sebagai UAD LPDP. Dan nanti kan ketika setelah dapat LOE itu kita disuruh untuk daftar ulang. Itu apakah tidak terhitung ongoing atau bagaimana gitu Kak? Kan kita soalnya belum diterima sebagai wardi gitu, dan harus mendaftar ulang dengan biaya pribadi dulu gitu Kak. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nu. Selanjutnya boleh diaktifkan mikrofonnya. Silakan Mas Fatan. Oke, terima kasih Mbak. Mohon maaf nggak bisa on cam karena masih di luar ini Mbak. Oke. Saya izin tanya kepada Mas yang dari dokter tadi. Maaf saya lupa namanya Mas. Izin tanya, kalau di proposal penelitian itu kan ada di situ keterangan bagian contoh seperti dampak dari penelitian kita, ada yang bersifat teoretik dan praktikal. Itu bagaimana maksudnya ya Mas? Karena kadang kan penelitian kan ada yang hanya sebatas lab, tapi untuk komersilnya butuh waktu lebih panjang. Kalau yang dimaksud diminta oleh LPDP itu bagaimana maksudnya yang tadi dampak teoretikal dan dampak praktikalnya ke masyarakat. Itu sih. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Fatan. Oke, kita tambah. Ya, ada ini cewek atau cowok ya? Kak Halawa. Oke, boleh diaktifkan mikrofonnya Kak Halawa. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Ini cewek, Kak. Ya, maaf Kak Halawa. Atau bisa hidupkan kameranya karena dengan Ya, langsung. Ya. Seandainya kita mendapatkan LOE, tapi dasar kita contohnya kan di ITB sekarang kan pendaftaran sudah. Nah, mohon maaf Kak, boleh diulangi, itu tidak ada sinyal ya Kak? Atau cari tempat yang sinyalnya kuat? Bisa nggak Kak? Udah bisa ya? Atau lewat chat saja boleh Kak? Silakan. Halo? Iya Kak. Untuk pertanyaannya di room chat saja tidak apa-apa Kak, karena sinyal Kakak kurang bagus sepertinya. Oh ya Kak. Iya baik Kak. Ya, terima kasih ya Kak Halwa. Oke, tadi seingat saya ada satu lagi itu Kak siapa tadi ya? Kak Enita, tapi nggak jadi ya? Ini ya, Kak Erlita, boleh silakan diaktifkan
Terima kasih banyak, Kak. Perkenalkan, saya Erlita. Saya sudah dapat LOA di jurusan Teknik Material ITB. Jadi ini alhamdulillah ya dapat jumpa langsung sama awardee Teknik Materialnya sama Kak Novi. Sama Kak Novi ya. Iya. Ini loh Kak, saya mau tanya, kalau kita minta surat rekomendasi itu bagusnya langsung sama dosen ITB Teknik Material atau boleh sama dosen S1-nya gitu. Karena saya di S1-nya Teknik Sipil. Begitu Kak. Iya. Terima kasih banyak Kak. Baik. Langsung pertanyaan pertama itu dari Kak Husnu, boleh dijawab oleh Kak Novi. Ini mengenai tentang S2. Oke. Ini tadi kayaknya ada yang nanya nomor WA saya. Oh, Jadi boleh boleh. dicatat aja nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau ada yang mau nyatet, tapi tolong jangan spam ya. Udah kayak 12 2897. Mungkin nanti aku nggak bakal bisa jawab semuanya ya, nanti mungkin bakal aku lempar ke teman yang lebih sesuai jurusannya gitu ya, ke teman-teman kelurahan gitu. Jadi lewat aku dulu nggak apa-apa. Nah, terus aku mau jawab yang pertanyaan yang kimia murni tadi ya. Jadi kalau di kontribusi, esai kontribusi, seingat aku itu di panduan kalau nggak salah, kalau nggak di panduan, di mananya ya itu ada sub-subnya gitu. Udah ada dari LPDP-nya tuh udah kayak nentuin gitu bagiannya yang perlu dimasukin tuh apa aja. Itu antara di esai kontribusi atau di esai yang satunya. Itu udah ada, dan kalau untuk judul tesis, kalau misalkan memang nggak ada, nggak usah dulu, nggak apa-apa. Gitu, nggak perlu yang spesifik itu, tapi kalau udah ada, itu juga jauh lebih bagus sih. Berarti itu menunjukkan keniatan teman-teman gitu kan. Itu nggak ada salahnya gitu disampaikan, asalkan poin-poin yang lain tetap nyampe gitu. Terus apakah perlu untuk menghubungi dosen? Kayaknya kalau S2 sih nggak begitu harus ya, kecuali kalau S3 ya. Nah, kalau S2 itu menurutku dan menurut pengalaman teman-teman yang lain nggak harus sih gitu. Tapi kalau teman-teman mau menghubungi dosen S2, gini, cara menghubungi dosen S2 itu bisa teman-teman lewat email gitu ya, lewat email ke dosennya, perkenalan, sopan, dan sebagainya, tujuannya apa. Nah, biasanya nih teman-teman, ada dosen ITB ya, dosen, kalau teman-teman mau lanjut S2, itu justru dosennya tuh nyediain beasiswa biasanya. Nah, itu bisa jadi keuntungan juga buat teman-teman, misal LPDP-nya ternyata nggak dapet nih, bisa lewat dosen ITB tuh yang dua gitu. Cuman mungkin memang yang di cover nggak sebanyak kalau LPDP ya. LPDP kan banyak banget tuh, ada uang buku 10 juta gitu kan ya, gede banget gitu. Kalau lewat beasiswa dosen emang nggak begitu banyak sih gitu. Tapi kalau harus atau nggak harus gitu. Terus daftar ulang itu ini masuknya ke Divar sih kayaknya ya. Kalau misalkan jadi untuk tahun ini sepengetahuan program untuk yang satu untuk MBR dan yang kedua untuk yang ongoing gitu. Jadi nggak bisa kita jalan dulu nih pakai dana dari LPDP, itu nggak bisa, masih belum bisa gitu. Nggak tahu kalau tahun depan ya, kalau infonya sih yang terakhir yang aku dapat itu kayak gitu, jadi nggak bisa, jadi lebih baik sih di defer dulu aja gitu. Cuman memang tadi biaya defer yang 1 juta itu emang nggak bisa dirembes gitu, jadi kita kudu ngeluarin dulu. Nanti pas, nah defernya itu kapan? Defernya itu waktu daftar ulang gitu, daftar ulang ITB-nya. Di daftar ulang bilang kalau defer gitu, nanti dapat yang lain daftar ulang di semester berikutnya kayak gitu. Nah, kalau untung sebelum daftar ulang yang berikutnya itu dapat LPDP, nah bisa tuh disampaikan kalau kita mahasiswa LPDP gitu kan waktu daftar ulang. Nah, kalau misalnya ternyata nggak dapat LPDP-nya ya itu lain cerita lagi gitu. Emang nggak bisa kalau nambah diver lagi gitu. Itu kalau di ITB. Terus aku langsung jawab yang teknik material tadi aja ya. Iya, boleh Kak. Gitu. Ini surat rekomnya buat di LPDP atau buat ke daftar
ITB-nya? Boleh langsung dijawab Kak Elita. Di LPDP ya? Iya. Iya, untuk Bentar. Daftar LPDP itu surat rekomnya 1 atau 2 ya? Aku lupa. 1, Kak. 1 ya? Iya. Kalau teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau dari aku sih, aku belum baca yang sedetail ini sih. Lewat sih. Soalnya dulu aku pakainya S1. Teman-teman ada yang berpengalaman pakai S2? Gimana tadi Kak pertanyaannya untuk surat rekomendasinya ya? Surat rekom LPDP-nya itu pakai dari dosen S2-nya. Kalau pengalaman aku sih kemarin aku pakai dari S1. Sih. Dari kita sih gitu. Karena mungkin pertimbangannya gini ya, kalau dosen S1 itu kan biasanya kita kan nyari yang dosen pembimbing skripsi gitu kan. Dia udah tahu nih track record kita kayak gitu, dan itu lebih meyakinkan gitu loh. Kalau yang dari S2 ini kan baru kenal nih. Oke, dia emang nerima jurusan ini sih. Kalau menurut pendapatku sih lebih baik itu untuk rekomendasinya dari S1 karena itu kayaknya lebih meyakinkan ya. Nah, untuk yang S2 ini mungkin Mbak Erlita bisa masukkan di esainya gitu. Disampaikan kalau saya ini udah dapat dosen juga loh gitu. Dan rencana saya sama dosen ini mau gini-gini loh. Nah, ini kan lebih jelas tuh arahnya nanti Mbak Erlita waktu S2 mau ngapain, tujuannya akhirnya nanti mau kemana, kayak gitu lebih jelas. Mungkin pendapatku kayak gitu sih. Ya. Mungkin dari Mas Liki ada tambahan. Terima kasih Kak Novi. Tambahan dari Yang Mas mana? Liki. Sorry. Yang mengenai surat rekomendasi. Oh, rekomendasi. Ya, rekomendasi kan orang yang mengenal kita kan. Iya. Jadi makanya diminta rekomendasi dosen atau atasan. Atasan kan lebih mengenal. Dosen yang lebih mengenal kita ya dosen wali atau dosen pembimbing skripsi gitu kan. Jadi memang tidak dianjurkan meminta rekomendasi dosen S2 yang kita belum kenal. Mereka juga tidak kenal. Oke, apakah sudah terjawab, Kak Lita? Iya, sudah. Terima kasih banyak, Kak. Ya, baik, kemudian pertanyaan berikutnya mungkin langsung bisa jawab oleh Mas Liki dari Mas Watan tadi ya pertanyaannya. Mas Farhan terkait proposal doktor ya. Dan memang proposal doktor itu kan ada diminta kita harus menuliskan kebermanfaatan ya secara praktikal maupun teoretikal ya. Ya secara praktikal kalau misalnya bidang kita itu hal-hal yang menghasilkan produk itu mudah untuk menuliskan. Tetapi jika kita di bidang yang tidak menghasilkan produk, ya misalnya kita menghasilkan suatu teori atau suatu framework atau suatu model atau suatu atau men-challenge teori baru ya atau men-challenge teori yang lama gitu ya. Saya pikir itu disampaikan aja bahwa yang hasil proposal ini diharapkan bisa misalnya di bidang saya kan biasanya lebih ke arah teori ya. Jadi biasanya keluarannya adalah proposal ini diharapkan menghasilkan pengetahuan baru terkait misalnya kalau bidang saya kan kemarin terkait dengan adaptasi bencana. Yang penting kita ada keluaran yang bermanfaat lah ya. Nanti baru kita kebermanfaatan ke masyarakat baru kita hubungkan lagi. Misalnya teori ini bermanfaatnya masyarakat apa gitu ya. Nah, memang ini menjadi syarat LPDP karena ini juga akan menjadi bagian di dalam wawancara. Mungkin seperti itu Mas Farhan. Berarti Mas, contoh kan bidang saya kan teknik kimia Mas. Tujuannya kan produk akhir kan, produk yang komersil. Berarti kalau itu kan tujuan yang praktikal. Berarti kalau kayak tadi tujuan yang teorikalnya bisa men-challenge pengetahuan baru ke depannya berarti Mas. Itu berarti ya. Iya, kalau teorinya itu kayak saya kalau ke arah teori kayak seperti itu ya, men-challenge pengetahuan baru atau menghasilkan pengetahuan baru atau menghasilkan model yang baru. Biasanya kalau
ke teknik dan sebagainya itu ke arah model atau framework gitu seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Mas. Kayak selalu ya. Bagaimana Mas Farhan? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah jelas Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Farhan. Baiklah teman-teman, karena waktunya masih ada, saya buka Satu lagi Mbak Laura. Yang Ada mana? pertanyaan di kolom chat tadi saya sempat Oh ya, di baca. kolom chat. Di kolom chat pertanyaannya sudah terjawab semua atau belum? Nggak, Boleh ada langsung satu dijawab Mas Mas Vicky. Adi Kahar ya. Ya. Itu terkait menghubungi promotor ya. Kalau bisa, saya merekomendasikan hubungi itu satu-satu ya. Jangan menghubungi sekalian langsung banyak. Kalau semuanya terima, kan kita bingung. Nanti kan orang bisa tersinggung ya. Jadi kalau bisa kita hubungi dulu satu. Kalau biasa pengalaman saya, dosen-dosen ITB itu responnya cepat ya kalau kita hubungi email. Jadi kita hubungi aja, minta Pak izin mohon jadi promotor gitu ya. Nah, kalau mereka menolak, baru kita hubungi yang lain. Apakah harus profesor? Tidak harus, yang penting doktornya dokter senior ya. Dan dia juga ngajar di S3. Kalau dia dokter senior dan ngajar S3 itu lebih berpeluang. Kalau dia baru dokter baru dan ngajar S2 ya nggak bisa ya. Jadi paling tidak dia dokter yang senior. Tapi usahakan yang profesor karena ini juga menjadi nilai tambah untuk ITB sebenarnya. Profesor membimbing mahasiswa S3. Ya, kalau bisa masing-masing ya, jangan bersamaan. Jangan bersamaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Vicky. Karena Mbak waktunya Laura, masih. Iya Kak. Aku juga mau jawab yang di chat dong. Oh, Ini boleh, ada boleh. beberapa yang DM juga ternyata. Iya. Iya, kalau belum ada yang belum kejawab di chat boleh langsung dijawab sama narasumbernya langsung. Silakan dipilih. Ini yang tadi yang aku catat sih ini. Kalau Iya, misalkan pekerjaannya beda, jadi S1 terus kerja gitu tapi nggak linear sama S1-nya, terus daftar S2 tapi S2-nya linear sama S1 gitu. Nah, itu baiknya gimana? Kalau pengalamanku kemarin, sebenarnya aku ada hubungannya sih ya, ada hubungannya sama pekerjaan. Cuman kemarin temanku juga ada yang daftar CPNS dan itu juga lintas banget sama yang dikerjain sekarang, itu lintas-lintas banget gitulah. Itu sebenarnya semua itu tergantung gimana cara teman-teman ngejawab sih. Teman-teman ngejawab dan menghubungkan gitu. Jadi pas kerja itu kan kita nggak mungkin cuman kerja gitu aja kan, pasti ada hal positif yang kita dapatkan dari pekerjaan kita gitu. Makanya terus akhirnya kita daftar S2. Nah, itu coba teman-teman ulik-ulik deh. Makanya tadi itu yourself gitu. Kamu pernah ngapain aja gitu. Dari pekerjaanmu tuh kamu dapat apa aja yang sekiranya itu bisa mendukung S2 kamu gitu. Jadi misalkan nih waktu kerja emang nggak ada hubungannya sih sama S1 sama S2, tapi pas kerja tuh aku jadi lebih bisa memanage waktu, misalkan aku bisa bertemu dengan lebih banyak orang, aku tahu dunia kerja itu kayak gini loh gitu. Meskipun nggak linear nggak masalah, tapi kita tuh udah tahu gitu. Oh ternyata tuh kondisinya masyarakat Indonesia itu seperti ini gitu. Nah makanya kenapa aku ambil S2 karena saya melihat dunia pekerjaan seperti ini, saya ingin berkontribusi di sini. Nah itu coba disambung-sambungin gitu. Ini memang butuh waktu buat merenung teman-teman. Jadi nggak apa-apa, text time nggak apa-apa gitu. Tapi coba itu dihubung-hubungkan aja. Gitu. Itu bisa kok. Tapi ya jangan yang ada-ada ya. Nggak perlu yang ada-ada, tapi pasti ada deh waktu kerja misalkan itu tadi jadi lebih bagus bagi waktu dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ada lagi jawab waktu wawancara baiknya jawaban yang aman itu gimana? Jawaban yang aman adalah jujur. Jujur ya, benar. Jujur apa adanya, nggak usah mengada-ada gitu. Karena di situ yang nanyain itu yang pertama ya, dia jurinya itu yang pertama dia paham banget tentang akademis teman-teman. Dan juri yang kedua itu, reviewer yang kedua adalah dia tuh psikolog gitu. Dia tuh tahu teman-teman bohong atau enggak, teman-teman beneran yakin sama jawabannya atau enggak kayak gitu. Jadi jawab sejujur-jujurnya, tapi sekali lagi yang polite gitu. Gimana cara mengemas kejujuran itu jadi sesuatu yang menjual gitu. Emang ini marketingin diri sendiri gitu ya. Dan itu coba dan gini teman-teman, kita kan juga biasanya tuh ada kok
Coba cari deh di ini, entah di Instagram atau di mana, biasanya ada orang-orang yang ngadain latihan buat wawancara gitu. Nah, itu coba diikutin aja gitu. Jadi teman-teman bisa enak waktu ngomong, lebih ketata gitu. Itu dicoba aja. Terus udah sih itu dulu kayaknya. Kalau yang Ada lagi Kak yang ingin dijawab? Itu ya. Mungkin baik ya untuk menginfokan, mungkin bagi teman-teman yang jawabannya masih kurang puas di kolom chat bisa di raise hand lagi karena waktu kita masih ada. Oke, ini Mas Wahyu lagi ya, semangat banget Mas Wahyu ini bertanya. Oke, langsung saja Mas Wahyu, silakan aktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya yang saya tulis. Ini saya mau tanya untuk kuota masuk ITB itu kan, kayak departemen di ITB itu banyak. Kuotanya itu berapa sih per tahun gitu untuk LPDP gitu. Terus yang kedua itu saya mau nanya juga, itu kan di website di Instagramnya LPDP itu ada beberapa yang kayak pendanaannya itu bersifat rembus. Jadi kita ngeduluanin gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang Mbak bilang tadi kan pencairan LPDP itu 3 bulan sekali toh. Nah, itu besarannya berapa gitu? Apakah sesuai nggak dengan rembus yang pengeluaran yang udah kita kasih gitu? Itu aja sih Mbak. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya sama Kak Liki atau Kak Novi. Silakan Kak Liki. Menyangkut apa tadi? Kuota ya. Kuota masing-masing prodi beda ya. Jadi masing-masing prodi beda. Jadi saya tidak bisa mengatakan sekian ya. Jadi kalau misalnya pengalaman saya nggak tahu S2 ya. Kalau S2 biasanya rata-rata berapa ya? 20-25 orang ya. Biasanya sekelas. Kalau S3 ya kadang 10, kadang 5, ya kadang 2 orang gitu. Jadi tergantung masing-masing prodi ya. Jadi enggak ini. Tapi biasanya ada prodi-prodi yang favorit ya, itu biasanya lebih banyak. Yang kedua apa tadi pertanyaan? Enggak. Boleh diulangi Mas Wahyu? Biaya hidup. Jadi kan saya lihat tadi di Instagramnya LPDP itu banyak pendanaan itu yang bersifat rembus gitu. Jadi kita ngeduluanin gitu kan, Mas. Jadi saya ingin tanya, itu sesuai nggak? Dan besarannya berapa kira-kira? Biasanya yang reimburse itu